Halo, bertemu lagi dengan aku di podcast Bangsa Biru. Atau mungkin nama lainnya adalah podcast Senam Otak. Makanya mikir dong. Nah, kali ini direkamnya menggunakan kamera, nggak pakai kamera handphone lagi. Ini kamera yang beneran kamera gitu. Apakah bagus? Nanti kita lihat hasilnya. Tapi sejauh ini sih oke ya. Dan how do I look? Aku juga udah lumayan lah penampilannya gitu. Gitu. Ini so far so good lah ya, gitu. Oke, buat kalian kembali lagi datang di podcastku ini. Kalau kalian suka, bisa like, comment, share, subscribe, save juga, repost juga, atau mungkin bisa coba bantu support aku dengan cara check out di keranjang belanjaku di rekomendasi yang aku taruh di bawah, gitu. Oke, jadi tadi kan aku udah coba bahas tentang autis dan perguruan tinggi di Indonesia ya, mau yang negeri atau swasta. Jadi aku udah coba bahas itu 30 menitan pokoknya durasinya. Dan ini juga kayaknya rekamannya udah jalan, suaranya juga udah oke. Ini direkam menggunakan kamera. Jadi agak-agak beda mungkin ya nuansanya ya. Dan ini juga tinggi ke atas ngadepnya gitu. Di sana juga ada display juga tampilannya. Mudah-mudahan sih oke ya, aman lah ya gitu. Oke, kali ini bahas tentang apa nih? Bangsa Biru gitu. Oke, aku mau bahas tentang anxious, secure, avoidant, dan disorganized. Jadi tipe-tipe attachment style. Dan dari sudut pandang dan pengalamanku ya, jadi kita nggak coba lagi gini sayangku, aku nggak coba untuk jabarin lagi luas tentang apa sih itu anxious, apa itu secure, apa itu avoidant, dan apa itu disorganized gitu. Jadi tapi kalau kita mendengar kata avoidant, kesalnya luar biasa memang. Jadi ibaratnya kita terus hidup di dunia ini selalu berdampingan ya. Kalau ada yang baik, ada juga yang buruk. Nah ibaratnya si avoidant ini si telur busuk gitu. Sedangkan telur yang bagus tuh yang secure sama anxious juga nggak bagus-bagus amat sih sebetulnya. Tapi yang secure tuh biasanya yang bagus gitu. Itu dari pengalamanku di pengalaman cinta-cintaanku ya gitu. Jadi selamat datang di podcast Bangsa Biru di sesi cinta-cintaan kali ya. Gitu namanya ya. Soalnya kemarin dikasih nama kelas cinta tuh kayaknya agak baku banget gitu ya. Dan ini juga oke, Omega Speedmasternya udah lama aku nggak pakai ini. Kalau kalian mau coba check out rekomendasi jam tangannya aku kasih yang mirip-mirip ini, boleh check out aja. Harganya juga terjangkau banget dan bisa langsung kalian dapetin di keranjang belanjaku rekomendasinya gitu. Oke, ini apa nih? Oke, wait. Oke, ini juga udah bagus. Jadi apa ya? Ini agak-agak lucu ya emang kalau ngebahas yang kayak gini ya. Bahas yang apa dulu ya? Kita bahas si avoidant dulu kali ya. Oh gila sih ini karena ini heboh banget ya pokoknya. Kalau aku boleh cerita kepada teman-temanku tersayang di sini, sayang-sayang onlineku gitu. Mau yang cowok mau yang cewek bebas manggil sayang tuh kan, nggak harus spesifik cewek ke cewek doang gitu, yang cowok juga perlu disayang dong gitu. Oke, avoidant ini selalu aja tiap kali aku nemu orang kalau ketemu dengan avoidant pasti jawabannya adalah avoidant jauh-jauh, avoidant minggir dulu, avoidant skip dulu gitu. Karena memang dalam hubungan cinta-cintaan ya, mungkin juga udah dibahas juga sama influencer lain gitu. Kalau aku sih ngikutin banyak ya influencer lain di internet tuh kayak ada Yola the Matchmaker, atau misalnya siapa tuh influencer lain tuh kayak Pagar Kehidupannya Aryan Surya, atau Ferry Irwandi sekalipun pernah mungkinnya 1 atau 2 kali bahas tentang relationship gitu. Ada Diary of a CEO juga di YouTube itu, dia juga bahas tentang relationship. Kadang-kadang beberapa videonya, podcastnya, ada juga Bilal di podcast Suara Berkelas, ada juga siapa tuh, banyak lah pokoknya kayak banyak banget yang bahas tentang podcast yang membahas tentang relationship.
apa namanya, pengetahuan tentang hubungan dating game ya. Dating game itu adalah the game of love ya, jadi hubungan kencan, hubungan cinta-cintaan gitu ya, gitu. Dan ada beberapa juga yang terakhir kayak Gani Rama, Normanella, kayak gitu ya. Aku juga coba ngikutin podcastnya mereka. Oke, kalau kita bicara tentang avoidant dari pengalamanku ya, lagi-lagi disclaimer dulu, ini aku nggak menjelaskan teori ilmiahnya, apalagi teori psikologinya, ya, apalagi teori AIUEO-nya gitu yang mungkin bisa sangat berbasis data gitu ya. Nggak, tapi aku jelasin aja, kita ngobrol di podcastku kali ini santai tentang pengalamanku aja. Oke, avoidant dari hampir 30 mantanku, luar biasa ya, mantan cewek ya, bukan mantan cowok ya. Mantan pacarku hampir 30 itu yang avoidant tuh hampir 15 lebih kalau nggak salah. Nggak nyampe 20, tapi dari hampir 30 itu setengahnya yang avoidant tuh. Dan aku sudah bersama dengan yang tipe-tipe avoidant ini banyak banget guys. Jadi aku bisa bilang ini kita lucu-lucuan aja ya sebenarnya di sini. Memang begitu, si avoidant itu luar biasa. Aku bahkan sampai hari ini dari aku sejak kelas TKB, kelas 2 SD juga aku udah nyoba pacaran sampai usiaku yang sudah kepala 3 lebih. Itu yang avoidant tuh aku nggak pernah paham. Jadi mungkin aku belum cari tahu aja, tapi dari pengalamanku adalah yang avoidant, kalau aku pernah ngikutin salah satu influencer namanya Stop Bahlul kalau nggak salah, dia mengatakan bahwa kalau misalnya kita dalam relationship tuh memang cari yang sama gitu. Kebanyakan kita tuh terjebak dalam hubungan yang tidak sama, tidak seragam gitu. Nah, pertanyaannya mungkin dari kalian kayak, Kak Sabiru kok bisa 15 sih gitu, berarti Kak Sabiru lumayan terjebak tuh. Iya betul, avoidant biasanya kalau dalam track record aku dengan yang avoidant paling lama 2 tahun, 3 tahun. Jadi sedangkan kalau yang secure itu bisa sampai 5 tahun, 7 tahun. Karena aku tipikalnya secure mengarah ke anxious gitu, tapi tidak dengan avoidant. Nah, ya lucu ya memang. Kalau kita bahas tentang avoidant adalah memang aku sendiri nggak paham. Kalau misalnya dengan sesama avoidant mungkin cocok ya, avoidant ketemu dengan avoidant lagi. Tapi bayangin kalau kamu secure, bahkan si secure saja akan merasa kekurangan tangki cintanya kalau misalnya ketemu si avoidant. Karena si avoidant ini memberikan nuansa, dari pengalamanku ya, memberikan nuansa yang kayak nggak pacaran gitu. Jadi entah itu apa itu namanya, tsundere kah atau apakah gitu, atau hard to get gitu kan, gitu. Kadang memang aku terjebak dengan yang avoidant itu, dengan beberapa perempuan avoidant dalam hidupku, mantan pacarku itu terjebak. Dan yang namanya jatuh cinta, ya namanya juga sudah jatuh cinta, biasanya agak-agak on gitu. Gitu. Tapi nggak sepenuhnya juga gitu, nggak sampai gimana gitu. Dan memang kadang ada reaksi-reaksi kimia di otak ketika kita dengan si avoidant tuh, memang mereka ini magnetnya kuat gitu. Avoidant ini magnetnya kuat, apalagi mereka biasanya punya keunggulan lah dalam kepribadiannya gitu kan. Dan si avoidant ini memang apa ya, punya aura yang sangat menarik kita gitu loh. Bahkan aku yang secure sekalipun masih bisa ketarik gitu. Tapi kalau sudah waktunya memisahkan diri ya sudah, aku juga nggak masalah gitu. Nah begini, avoidant itu biasanya sulit diajak berkomunikasi luar biasa kalau udah ada di hubungan, apalagi hubungan cinta-cintaan atau interaksi sehari-hari ya. Aku dengan lawan jenis yaitu perempuan, karena aku kan laki-laki, bukan jenis kelamin lain juga gitu maksudnya. Jadi satu, avoidant itu kalau dari pengalamanku sangat sulit diajak berkomunikasi secara sehat, suka menghindar, kemudian nggak paham aja maunya apa gitu, diajak ngobrol gitu.
dan kalau ngasih affection minim gitu. Jadi biasanya kasihan kalau si avoidant ini ketemu dengan yang secure atau ketemu dengan yang anxious, itu udah pasti nggak satu golongan. Si avoidant apakah dia cocok dengan yang paling buruk, yang disorganized gitu? Mungkin ya, karena sama-sama memisahkan dirinya tuh luar biasa kuat gitu. Jadi kayak kalau diajak sayang-sayangan tuh kayaknya ogah-ogahan gitu. Gitu. Jadi teman-teman di luar sana mau yang, karena aku ada autism juga kan, mau yang ada autism, mau yang ada ADHD, bipolar sekalipun, atau yang individu normal tanpa disabilitas perkembangan sekalipun, atau gangguan kepribadian apapun itu jenisnya, aku cuma pengen bilang bahwa kita tuh memang tidak bisa mencegah diri kita untuk bertemu dengan orang yang salah gitu, orang yang kurang tepat. Tapi kita bisa menyadari bahwa kalau itu sudah tidak tepat, udah salah, bisa hengkang. Hengkang tuh cabut gitu. Sorry. Sendawa. Kita bisa hengkang. Kita bisa cabut gitu. Jadi kalau ketemu orang yang salah tuh mungkin saja, karena kan kita nggak selalu juga 100%, apalagi kalau yang mau cari istri atau suami ya, nggak 100% bisa menseleksi itu semua. Tapi ada satu kepercayaan aku pribadi yang unik kalau aku bilang, aku tuh percaya kalau misalnya setiap orang, apapun itu jenis attachment style-nya, mau anxious, mau secure, mau avoidant, mau disorganized, ketika mereka sudah merasakan adanya ketumbuh prinsip mencintai seseorang yang memang dia tuh doyan banget sama orang itu, atau misalnya reaksi kimia di otaknya tuh kuat gitu, kayak dia percaya lah, mau si avoidant sekalipun itu bisa membuka diri. Jadi itu situasional. Makanya aku kutip dari salah satu pakar romansa mungkin ya, kayak Kay Savory, Lex de Praxis, itu di Indonesia di kelascinta.com, Hitman System ya, itu yang lama ya, udah lama banget itu aku tahu itu. Mereka kurang percaya, nggak tahu ini mungkin bisa diklarifikasi lagi nanti kalau misalnya ada yang bertanya ke Kay Savory atau ke Lex de Praxis tuh bukan kurang percaya, ini aku nggak klaim sendiri juga, aku pernah nonton di salah satu video klipnya, nanti aku cari lagi. Jadi kurang gimana ya, kurang pro terhadap opini bahwa manusia itu punya attachment style. Nah, aku di sini mencoba untuk, ya karena mungkin ini trennya begini ya, jadi menjembatani saja. Aku juga nggak kontra-kontra banget terhadap ini, tapi memang kita itu didesain untuk sebenarnya fleksibel. Kadang bisa jadi avoidant, kadang bisa jadi secure, kadang bisa jadi anxious, kadang juga bisa jadi disorganized gitu. Jadi tergantung kepada situasinya masing-masing gitu. Gitu. Ini juga ada display, itu kan ada display di sana, jadi kadang aku ngelihat ke sana, kadang ngelihat ke kamera gitu. Gitu teman-teman. Gitu. Jadi jadi intinya bolehlah buat seru-seruan kayak MBTI. Oh, aku INFJ nih, kayak MBTI gitu ya. Aku INFJ nih, aku INTJ nih. Ya kan itu kan kuis-kuis di internet ya, klik-klik aja lah, dapat juga hasilnya kan, gratis juga kan. Oh, aku enneagramnya gini, oh aku zodiaknya gini, ya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya manusia itu dinamis banget, cuma memang punya tendensi untuk jadi ekstrovert kah atau introvert kah. Jadi kita nggak bisa, oh kamu selamanya INFJ gitu, di berbagai situasi kamu pasti INFJ. Nggak mungkin juga, karena seorang introvert sekalipun ketika dia terancam nyawanya bisa tiba-tiba teriak dan berkelakuan seperti ekstrovert gitu. Jadi emang ada logika-logika yang terjadi pada saat proses interaksi sosial atau kejadian sosial seperti itu gitu. Ya ini kalung Buddha cakep. Nah, kalau misalnya nanti aku tambahin di keranjang belanjaku ya check out aja lah. Emang cakep banget nih kalung Buddhanya gitu. Gitu. Jadi guys, kalau kita ngobrol tentang avoidant, makanya banyak yang ngasih testimoni atau komentar bahwa avoidant minggir dulu, skip dulu, apalagi kalau yang mau ketemu dengan mereka tuh yang secure, yang anxious, yang sayangnya tuh sama pasangan tuh lengket banget. Yang anxious tuh kayak, aku juga pernah dengan yang anxious, kita bahas sedikit tentang anxious. Yang anxious tuh kayak, oh kamu sayang gak sih sama aku? Kamu jalan dengan cewek lain itu ya pasti kamu selingkuh dari aku ya. Jadi kayak
cemas terus. Makanya namanya anxious kan, jadi dia tipenya gitu, "Kamu tahu nggak kalau 10 tahun lagi nanti aku jadi gini, kamu pasti nggak sayang sama aku." Oh gitu, pokoknya anxious itu biasanya, lengket nggak lengket, tapi pertanyaannya punya satu format gitu, cemas terhadap yang pasangannya rasakan. Sedangkan kalau yang secure, kita nyebrang lagi dikit ke yang lain, itu dia tenang. Ketika kapan harus berhubungan dengan pasangan, berkomunikasi, dia akan hadir, menyempatkan. Kapan harus langkah dengan pasangan, dia tahu. Dewasanya tuh dapet banget lah yang secure tuh. Pesonanya tuh dapet banget. Dan aku juga dari tahun ke tahun, aku merasa bahwa diriku tuh bertransformasi atau pelan-pelan jadi dewasa dan jadi lebih secure. Kapan aku juga tahu kapan harus akhirnya meninggalkan orang yang sudah tidak memiliki ketertarikan terhadap diriku. Ya udah cabut dan tidak memikirkannya lagi. Itu kadang ada yang gamon gitu kan. Apalagi si anxious mungkin kadang gamonnya lama gitu. Apakah aku gamonnya lama? Ya pernah, aku pernah di titik. Aku pernah ada di titik tersebut. Pernah mengalami gamon, gagal move on 5 bulan lah, setahun lah, pernah. Apalagi dengan mungkin ada yang mantan mantan ceweknya ada 50, aku di posisi 30. Jadi intinya ada yang 15, jadi ada yang cuma 5 gitu. Jadi intinya, apa menurut kamu keren punya mantan cewek banyak gitu. Ini bukan masalah keren atau enggaknya, tapi lebih kepada perjalanan hidup seorang, masing-masing orang tuh beda. Kita tuh nggak bisa ngejudge, oh mantan ceweknya banyak playboy, mantan ceweknya banyak playgirl. Ya kan itu hidup dia, nyawa dia. Oh mantan ceweknya dikit, culun, nggak bisa pacaran. Pasti orang akan selalu mencari celah untuk ngejudge apakah itu yang positif, apakah itu yang negatif gitu. Jadi intinya jangan 100% mendengarkan kata orang. Jadi ya di filter aja. Toh yang menjalani diri kita sendiri. Besok kita boker juga kita sendiri. Nggak mungkin ada yang tiba-tiba nyebokin kan. Pacar kita gitu, cebokin kita gitu tiba-tiba, atau istri kita, suami kita cebokin kita. Ya nggak mungkin tiba-tiba, apalagi kalau misalnya kita tidak ada kondisi medis yang memprihatinkan. Kita sehat-sehat aja. Nggak mungkin kita bisa tiba-tiba panggil, minta orang untuk cebokin kita gitu, nggak mungkin. Semuanya itu mandiri gitu. Apalagi kalau udah dewasa usianya, kecuali memang kita mungkin secara, kalau misalnya kita punya uang, kita hire orang, coba cebokin gue dong gitu, gue punya duit nih 10 juta buat lo, untuk misalnya 100 juta buat lo mau nggak cebokin gue gitu ya, silakan aja gitu. Kalau buat komedi gitu ya konteksnya ya, lucu-lucuan dan nyeleneh gitu ya gitu. Dan selanjutnya apalagi, tadi kan kita udah bahas avoidant tuh memang seperti itu, dia apa ya, clingy-nya kurang, komunikasinya juga sangat-sangat minim. Kalau ada konflik dalam sebuah hubungan pasti, bentar ya aku mau kabur dulu gitu, bentar ya aku mau ngambil waktu, yang mana ngambil waktunya tuh nggak pasti sampai kapan, karena si avoidant akan selalu begitu gitu. Dari pengalamanku ya, kalau yang secure, aku dengan mantan yang secure-nya agak bahas yang asik dulu lah ya, karena kita kan 30 menit maksimal podcast kita. Kalau dengan yang secure, wah asik sih kalau yang ini. Yang ini sih manis ya. Memang aku sendiri jujur, setiap orang pasti punya rasa suka yang berlebih terhadap anak yang satu dibanding anak yang dua. Contoh ya, ibu itu pilih kasih itu pasti pilih kasih itu pasti. Jadi nggak setiap anak setara kasih sayangnya, pasti ada tendensius. Karena manusia itu tempatnya bias gitu. Aku biasnya ke yang secure. Cewek-cewek yang secure itu wah luar biasa sih pokoknya. Kalau pacaran sayangnya dapet, sehatnya dapet, banyak apa namanya, kalau lagi berkonflik juga bisa dihandle dengan sehat, bisa berkomunikasi gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan di yang secure juga ada yang NPD gitu ya. Ini bukan berarti sembarangan melabeli mantanku NPD ya, tapi mungkin kalau diteliti ada beberapa orang yang punya NPD gitu. Di avoidant juga ada yang NPD gitu. Dan memang avoidant itu kayak yang nyebelinnya luar biasa ya, kayak niat gak niat pacaran gitu kan. Lah kemarin seolah-olah gimana tapi taunya kabur ketika ada konflik. Nah itu avoidant gitu. Balik lagi ke yang secure. Secure itu
dunia berasa manis aja pokoknya kalau sama yang secure. Apalagi kalau kamu tipenya secure. Kamu tipenya secure, kalau anxious pacaran dengan yang secure itu masih mending ya. Tapi kalau anxious ketemu dengan yang avoidant itu agak-agak kiamat sih sebetulnya. Jadi aku sebagai yang secure lebih tendensi ke anxious, itu kalau aku dengan pacaran dengan yang secure itu nyaman. Kapan harus misalnya pada akhirnya putus, oke, kita relakan. Kapan misalnya mau balikan, oke, kita balikan. Itu. Kapan harus berdebat secara sehat, oke. Pokoknya ritmenya tuh ada lah ya. Kapan harus pelukan, karena mungkin di beberapa teman-teman di luar sana ya, oh nggak boleh loh pacaran tuh nggak boleh loh, nggak sesuai dengan keyakinan beberapa orang ya bebas sih, itu intinya nggak bisa dijustifikasi juga setiap orang harus sama semuanya gitu ya, gitu. Yang ngomongin tentang justifikasi jadi ingat profesorku ya, memang dia selalu ngomong justifikasinya apa gitu. Gitu. Dengan yang secure aku paling lama itu 7 tahun, dan dia akhirnya pupus alias meninggal. Apakah gagal move on? Ya mengalami itu. Dengan yang secure tuh dunia terasa memang lebih safe aja, makanya namanya juga secure kan. Dia juga tidak over friendly ke lawan jenis yang lain, tidak tebar pesona. Pokoknya yang secure ini mirip-mirip true love lah sensasinya, gitu. Mirip-mirip true love, senyumnya juga dapet banget, bikin bapernya dapet banget, lebih banyak bikin senyumnya ya ketimbang bikin manyunnya gitu. Dan setelah dengan yang 7 tahun, itu akhirnya dengan yang berapa tahun lagi ada juga yang 5 tahun. Pokoknya dari 30 itu yang secure itu bisa dibilang hanya hitungan jari ya. 1, 2, 3 paling maksimal yang secure itu. Dan aku juga ada yang suka sama aku juga, dia lumayan secure belakangan ini, tapi aku belum siap untuk being in a relationship lagi. Karena yang secure itu tidak apa ya namanya, tidak bikin kita nggak nyaman. Biasanya secure tuh emosi dianya juga matang ya, psikologinya juga matang, kecerdasan emosionalnya tuh dapat ya yang secure. Oke, yang secure tuh dunia berasa kayak novel romantis ya, berasa kayak manis banget ya, berkesan banget. Gagal move on-nya juga kayaknya lebih berdampak sih ya kalau sama yang secure tuh ya. Putusnya tadi karena meninggal, dan satu lagi putusnya karena dia harus menikah dengan orang lain gitu. Jadi nggak direstuin keluarganya, jadi nggak direstuin. Padahal finansial cukup ya. Me personally finansial oke. Pendidikan udah lumayan juga, bisnis ada. Tapi semua itu bisa diusahakan memang, tapi intinya kalau memang tidak berjodoh ya tidak berjodoh gitu. Dan akhirnya kami harus lepas satu sama lain, dan apa namanya, ya itulah episodenya gitu. Apakah gamonnya seumur hidup? Ya enggak juga dong gitu, enggak seumur hidup juga dong gitu. Oke, kita nyebrang ke anxious kali ya, karena ini udah mulai 24 menit. Kalau kita anxious, dalam pengalamanku jujur anxious ini, mantan-mantanku yang anxious ini sangat kekanak-kanakan. Biasanya rewelnya luar biasa. Kalau yang secure tuh kayak wanita bijak, kayak ibu kita sendiri ya. Rasanya kayak diayomi sama ibu sendiri, diemong gitu ya. Tapi kalau yang anxious ini luar biasa, selalu ada aja yang namanya drama gitu. Dramanya itu bukannya dia memisahkan diri dia dari aku jadi menjauh gitu, enggak, tapi lengket banget. Yang anxious ini kayak, kamu belum sayang-sayang aku, hari ini kamu belum telepon aku, kamu kemana? Kamu pasti jalan sama selingkuhan kamu ya. Yang anxious tuh kayak gitu. Tadi aku ada salah ngomong, kayaknya aku bilang ini ya kategorinya insecure, kayak enggak, ini yang anxious. Yang anxious tuh kayak gitu, kamu nggak sayang ya sama aku itu luar biasa, lebih
ngena lagi kalau dia ngomong gitu, dibanding ketimbang kalau si avoidant ngomong, "Kamu nggak sayang sama aku." Dia dia kayak cuma bercanda aja kalau yang avoidant. Tapi kalau yang anxious ini baper, dibawa perasaan. Kalau kita jawab salah kayak, "Kamu pasti mau putusin aku ya?" Gitu. Anxious tuh gitu. Apakah aku nyaman dengan yang anxious? Tentu aku lebih nyaman dengan yang secure. Makanya itu yang lebih, kan ada tingkat kecocokan ya, kalau kita berhubungan asmara, berhubungan romansa dengan lawan jenis, dengan cewek, aku cowok dengan cewek, berarti kan lawan jenisnya, itu ada tingkat kecocokan. Tingkat kecocokannya itu bagaimana gitu. Apakah tinggi, apakah menengah, apakah rendah gitu kan. Ibaratnya kalau yang secure itu memang dia tingkat kecocokannya sangat tinggi, tapi level kedewasaannya tuh ada di stabil di mana-mana gitu. Jadi kayak stabil di segala aspek gitu. Nyamannya tuh ya seperti itulah. Kalau dengan yang anxious tuh kita kayak dikekep gitu loh. Kayak kita tuh kesayangannya dia tuh kayak kita tuh boneka beruang yang suka dia bawa-bawa tidur gitu. Nah, kalau dengan cewek anxious tuh gitu. Cewek anxious juga kadang-kadang aku dapatkan bahwa mereka itu memang nggak semuanya ekstrovert ya, tapi yang introvert itu kayak ada istilah kayak yang anxious tuh nggak punya siapa-siapa lagi selain kita. Jadi sekalinya udah sayang, tuh sayang banget, lengket banget. Bapernya tuh luar biasa pokoknya. Tapi kalau yang secure mungkin dia ada kegiatan aktivitas sosial lain, yang mana dia lebih menikmati waktunya sendiri, me time-nya. Tapi, tidak menutup kemungkinan yang anxious juga punya kerjaan lah apa, tapi masih tetap clingy, gitu. Gitu, jadi ya itulah sekilas dari perjalanan cintaku gitu ya, cinta-cintaan bareng dengan bangsa biru gitu. Jadi, kita emang nggak bisa ngejudge orang, "Oh ini pasti mantannya banyak nih, oh ini playboy ya." Ya perjalanan hidup seseorang kan bukan kita yang menjalani. Perjalanan hidupku bukan kamu yang menjalani, tapi aku. Jadi ya kita saling membesarkan rasa maklum aja deh. Walaupun sebenarnya ya bebas aja sih, kadang aku juga masih bisa gosip ya. Oh dia mantannya dikit tapi kayaknya playgirl tuh. Nah, masih bisa nyeletuk kayak gitu tuh masih boleh lah. Ya manusia kan tempatnya ngegosip juga kan. Tempatnya salah, tempatnya ngegosip gitu kan. Gitu. Dan ya seperti itu. Aku cuma pengen bilang itu aja, dan itu aku berbagi pengalaman, mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengidentifikasi ya ciri-cirinya ya, kapan jatuh cinta sama si avoidant. Karena memang jujur aja, sangat banyak ikan di luar sana, sangat banyak cowok, sangat banyak cewek di luar sana yang bisa jadi lebih sayang sama kita, lebih cocok sama kita. Jadi jangan berhenti di satu titik aja. Bapernya tuh jangan disemuain buat satu orang. Aku gamon banget sama pacarku waktu masih SMA, sehingga ada cowok lain yang lebih menarik, kita nggak mau gitu. Nah kadang manusia tuh stuck di situ. Aku udah pernah ngerasain itu dan itu nggak nyaman. Kita nggak progres ke depan. Kita nggak berproses tumbuh ke depan, enggak. Tapi kita di situ-situ aja. Nah kita harus tahu, kita harus sadar kapan waktunya pindah. Yang dimaksud move on tuh yang seperti ini teman-teman. Kapan kita harus pindah, nyobain pacaran sama yang lain, dan kapan harus stay gitu. Bahkan mantanku aja yang meninggal itu mengatakan bahwa mungkin kalau di sini panggilnya Biru aja kali ya. Ya Biru, walaupun sebenarnya aku dipanggilnya Arang sama dia. Tapi kenapa panggilnya Biru aja? Biru, kamu harus move on ya, karena aku nggak lama lagi gitu. Walaupun nangis ada, kami berdua nangis ada, tapi seperti itulah keadaannya. Mantap teman-teman. Jadi sampai menemukan yang tepat untuk jadi calon pasangan seumur hidup, mungkin menikah ya pada akhirnya. Ya identifikasi dulu, riset dulu, benar-benar dipahami pasangannya dan dirimu juga. Ya tunjuk satu sama lain gitu. Cocok nggak nih kita berdua? Bisa dewasa nggak nih? Kalau udah bener-bener centang semua aspek, jadi oh ini good, dewasa good, bisa ngobrol good, mandiri good, uangnya good, gitu kan? Kalau udah gitu baru nikah gitu. Jadi tentukan dulu, cari berpetualang dulu gitu. Ini berapa menitnya? 30 menit lebih. Oke, thank you udah nonton dengan aku Bangsa Biru di podcast Senam Otak. Makanya pikir dong. Dadah.